Hi guys, welcome back to my channel. Day 13, One Day, One Knowledge. Hari ini, aku bakal share tentang satu hal yang sangat-sangat penting dan masih continue dari video kemarin. Kemarin kita udah ngebahas kan tentang satu video yang berisikan gimana sih caranya kita itu biar bisa menikmati presentasi kita sendiri kan. Ya, nah, hari ini kita akan melanjutkan itu, tetapi dengan tema yang berbeda, tapi masih ada berkesinambungan. Di poin terakhir kemarin, kita udah ngebahas yang bagian paling penting itu ada 3. Yang pertama knowledge, yang kedua confident, yang ketiga adalah antusias. Nah, antusias kemarin kita sudah tahu. Antusias itu bakal menular. Baik itu dari kita sebagai pembicara, kitanya antusias, maka audiens kita pun akan antusias. Maka dari itu, salah satu hal yang bisa membuat audiens kita bisa lebih antusias dengan kita adalah, sebagai contoh nih, kalau kita ngelibatin mereka di dalam perform kita. Misalkan kita minta dong sama kakak yang baju merah untuk ke depan, saya pengen tanya-tanya dulu nih tentang ini, kita mintakan pendapat mereka. Kayak gitu. Lalu dia maju ke depan. Tandanya dia sebagai peran pendukung kita dong, sebagai audiens. Tapi dia membantu kita di dalam presentasi itu atau di dalam perform kita. Kita mintakan, coba kak, kira-kira menurut kakak gimana nih pendapatnya tentang ini, tentang ini, tentang ini. Gitu. Tapi ternyata, katakanlah ya, mungkin pendapatnya itu kurang dari ekspektasi kita. Mungkin agak belum pas gitu ya. Yang harus kita lakukan adalah, agar antusias itu tetap ada, adalah kasih dia apresiasi. Walaupun mungkin jawabannya belum tepat, kita harus kasih apresiasi. Karena kenapa? Dari apresiasi itulah antusias itu akan timbul. Karena kenapa? Yang dibutuhkan dari kita semua itu pasti adalah apresiasi. Baik itu dari kacamata kita, dari POV kita ya, sebagai narasumber, sebagai presentator, sebagai pemateri, dan lain sebagainya. Ataupun dari segi audiens. Kalau kita sebagai narasumber, yang kita butuhkan adalah ketika kita hadir, disambut dengan meriah. Karena kenapa? Tandanya kita diterima di tempat tersebut. Ya kan? Nah, kalau kita dari segi audiens, ketika kita tadi contohnya dilibatkan di dalam satu hal, ataupun kita diberikan kesempatan bertanya atau memberikan pendapat, ya, yang dibutuhkan adalah diapresiasi karena keberanian kita. Seperti itu. Nah, makanya kita nih sebagai public speaker pemula yang pengen lebih maju, lebih mendalam lagi tentang public speaking, sejauh ini yang paling penting adalah bagaimana caranya kita memberikan apresiasi kepada orang. Ya, walaupun jawabannya mungkin kurang tepat, belum benar, kita boleh tetap kasih apresiasi. Kayak contoh kakak tadi, setelah dia memberikan pendapat mungkin agak kurang tepat ya, kita kasih apresiasi yang setinggi-tingginya ya dong untuk kakak ini. Wah, keren banget ya. Easy kan? Segampang itu. Dan kita nggak rugi loh memberikan apresiasi ke orang. Itu bukan berarti, walaupun jawabannya mungkin kurang tepat, kita bukan berarti menyalahkan. Ya, bukan membenarkan kesalahan, bukan. Tapi tandanya kita menghargai orang, kita respect. Karena sejauh ini yang saya pelajari tentang public speaking, yang terpenting itu secara garis besar adalah public speaking bukan mengajarkan tentang ngomong aja, bukan. Tapi public speaking mengajarkan kita tentang how to respect other people. Bagaimana caranya kita itu respect ke orang, ngehargain orang, siapapun itu. Terutama public speaking kan bukan hanya tentang masalah jadi narasumber saja, MC saja, moderator saja, bukan. Kalau orang ngobrol sama kita, itu. Nah, kayak public speaking mengajarkan ketika kita ngobrol sama orang atau orang lain ngobrol sama kita, please respect dia. Jangan dicela omongannya, jangan tiba-tiba dibantah omongannya. Kasih dia apresiasi dulu. Wih, keren banget ya. Apalagi misalkan ada orang mau curhat sama kita, dia lagi berkeluh kesah sama kita, dan lain sebagainya. Kita harus kasih apresiasi dia. Kita harus merasakan apa yang dia rasakan. Seolah ya demikian. Agar apa? Itu adalah bentuk respect.
Nah, makanya bentuk respect itu banyak sekali. Agar salah satunya antusias itu ada. Kalau contoh orang yang ngobrol sama kita, kalau kita respect ke dia, kita kasih apresiasi, tenang aja, nggak apa-apa, lu tuh hebat, lu tuh keren, itu apresiasi. Itu loh. Apa yang akan dilakukan dia? Dia tambah antusias untuk bercerita sama kita. Karena tidak dihakimi. Siapa sih dari kita pengen dihakimi? Ya kan? Nah, maka dari itu, sekecil apapun bentuk orang bisa kasih ke kita, support ke kita. Salah satunya misalkan kita di panggung, ya. Kita berikan kesempatan sama audiens untuk maju ke depan, membantu kita. Ya, salah satunya dengan misalkan minta pendapat atau apa. Walaupun kurang tepat, ya. Apalagi tepat, gitu. Kasih apresiasi yang setinggi-tingginya. Jangan dibedakan. Karena kita hargain apa? Keberanian dan kemauannya untuk maju ke depan. Karena itu gak gampang loh. Ya. Jangan tiba-tiba kita bilang silakan duduk. Nggak seperti itu. So, yuk kita mulai dari sekarang. Kita kedepankan yang namanya itu respect ke orang lain, empati ke orang lain. Biar apa? Mentalnya aman, dia nggak ngerasa gagal, dan dia rasa perjuangannya dihargai. Karena setiap kita pasti butuh yang namanya dihargain kan. Maka dari itu nggak susah toh untuk memberikan penghargaan ke orang lain, walaupun bentuk terima kasih, walaupun bentuk apresiasi. Dan yang paling simpel adalah kasih applause untuk dia. Maybe enough. Thank you for your watching. Thank you for watching this video. I'm Ferial, and see you next video. Bye bye.